menarik nih. Teman-teman, saya belum pernah dengar ya. Jadi ini first time nih. Saya memang mendambakan nama itu dipanggil dimanapun sangat familiar. Ya, jadi nama Sarah itu pertama siapa sih yang tidak kenal? Istri dari Sayyidina Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Siti Sarah, semua juga tahu. Jadi nama Sarah itu di seluruh agama-agama di dunia ada semua. Dipanggil Sarah dengan ta atau pakai h atau pakai alif, oke lah. Jadi Sarah dengan titik dua atau Sarah marbutoh ya. Atau dengan terakhirnya h atau Sarah dengan alif. Oke semua. Oke semua ya. Nah itu. Jadi saya ingin anak ini juga punya nama di negaranya juga oke orang dan di mana-mana oke. Jadi jangan diklaim bahwa itu nama orang Barat, tidak. Oh tidak ya. Ya, tapi kan kita sering dengar tuh nama-nama orang Barat tuh Sarah. Ya di Timur Tengah banyak nama itu, sangat banyak. Di kita aja mungkin kurang karena. Tapi di kita udah mulai banyak tuh, Bah. Sekarang udah mulai banyak karena stok bahasa di kita seperti saya katakan. Local wisdom itu udah kebiasaan nama itu terus diulang-ulang oleh kakek-kakeknya. Iya. Jadi saya katakan seperti mujtahid lalu pasti NTB. Tidak ada kita dapatkan di tempat lain. Imam-imam Jawa Timur. Jadi begitu nama-nama itu. Ya, jadi daerah Sulawesi pasti didahului dengan nama-nama yang sudah merupakan kearifan lokal. Apakah itu Andi atau Daeng atau semuanya. Ya, jadi itu salah satunya saya udah kasih nama ini. Iya. Ada lagi teman-teman. Dan Afaf, memang namanya juga punya arti bagus, Sarah. Ya memang kalau Sarah dari surur kegembiraan itu juga menarik. Sehingga memang ketika dia besar dewasa sangat melekat nama itu dengan apa perilaku itu dengan nama itu. Iya. Jadi melekat sekali. Nah, teman-teman ada yang namanya Afaf. Afifah. Jadi Afaf ini kenapa saya beri nama Afaf? Saya ketika di Madinah, ya termasuk salah satu guru di luar kampus, itu namanya atau nama istrinya Afaf. Ya. Baru tahu lagi nih teman-teman saya. Nama istrinya Afaf dan dia putri dari salah satu tokoh besar di Mesir yang bernama Syekh Muhammad Najib Al-Muti'i. Syekh Muhammad Najib Al-Muti'i dialah yang menyelesaikan syarah kitab Muhadzab. Jadi kitab Muhadzab itu diberikan syarah atau dijelaskan secara detail yang pertama oleh Imam Nawawi. Ada kitab Imam Nawawi itu Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Muhadzab li Syirazi. Jadi Syirazi ini termasuk tokoh yang dalam mazhab Syafi'i itu dipilih kitab itu oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini mujtahid dalam mazhab Syafi'i, tapi dia mensyarah, menjelaskan, menjabarkan dan berikan komentar yang luar biasa kitab Muhadzab di kitab Majmu'. Tapi tidak selesai Imam Nawawi. Iya, ya, sampai ke jilid yang kurang lebih ke jilid yang di atas 10 dia meninggal. Terus diteruskan lagi dengan Imam Subki. Imam Subki pun tidak menyelesaikan. Iya. Nah, terakhir jilid ke-19 ke-20 diteruskan oleh Syekh Muhammad Najib Al-Muti'i. Dia di Mesir. Nah, punya anak yang istri dari teman saya, udah pikir wah ini bagus, anak dari tokoh besar, ya saya tertarik. Dan namanya pun punya makna bagus, Afaf. Artinya seseorang yang menjauhkan dirinya dari sifat yang buruk, apakah dengan kata-kata atau dengan perilaku, tidak suka dengan yang tidak bagus itu, dia menghindar dari itu semua. Iya. Nah itu terus saya berikan nama itu. Tahun berapa tuh? Punya terfikir ya ketika saya ketika lahir aja itu, gitu. Nah, ketika lahir saya ingat lah itu sudah terekam nama itu. Walaupun belum punya anak, tapi nama itu sudah terekam. Itu Afaf. Iya. Ada lagi namanya Rihab, teman-teman. Ini Rihab juga menarik juga gitu loh. Dulu saya sempat nanya, kenapa Rihab? Kayaknya enak didengar. Enak tuh Rihab, kayaknya luas. Nah ternyata emang arti ya betul. Marhaba, ya kan? Jadi Rihab itu seperti kita katakan fi rihabillah. Ya, fi rihabil Ka'bah, dalam naungan Ka'bah, dalam fi rihabil masjid, halaman Ka'bah.
Jadi rihab itu punya arti kelapangan Luas, hati, lapangan, kelapangan dada. Atau kalau kita katakan pada tamu yang datang, ala ruhbi wasa'ah, artinya ahlan wa sahlan. Itu arti rihab. Ji'ta ahlan wa nazalta fi makan sahlan. Jadi artinya itu sesuatu yang lapang, yang terbuka. Jadi punya optimisme juga bahwa nanti si anak ini terbentuk dalam karakternya lapang dada, tidak ada sesuatu yang di hatinya semua. Itu salah satu keinginan. Di samping juga nama ini juga ya kita lihat di beberapa tempat cukup menarik ya. Walaupun langka lah di Indonesia tidak banyak, ya memang itu salah satu yang beda dengan nama Sarah yang di seluruh dunia. Kalau rehab ini di negara ini termasuk sesuatu yang baru. Ya, tapi peminatnya juga jadi banyak. Kita kasih nama ini, wah juga ada yang telepon, saya mau nama, oh boleh, itu kan nama silahkan aja. Iya. So, nama Sarah juga begitu, masih ketika awal-awal nggak begitu banyak. Tidak begitu banyak ya. Nah terus kalau yang Sumayyah mungkin karena kita semua udah tahu ya, yang pertama kali ya syahid dari kalangan perempuan ya Sumayyah. Jadi Sumayyah itu begini ceritanya. Jadi Sumayyah itu anak saya yang terakhir. Memang ketika dia dilahirkan itu ya kondisinya bukan kondisi ibunya yang memang sangat berat. Jadi ibunya sangat berat. Ya, yang saya melihat ya kalau seorang wanita melahirkan, biasa juga saat melahirkan itu dia meninggal, terjadi pendarahan, bludeng, itu terjadi juga sama sekian banyak, dan ada yang sempat artinya ditakdirkan masih hidup, ada yang sudah meninggal. Jadi kondisinya saya teringat bagaimana perjuangan seorang ibu yang melahirkan seorang anak antara hidup dan mati. Nah, perjuangan itu saya ingat perjuangan Sumayyah binti Khayyat, awal syahid dalam Islam, dan minas sabiqin al-awwalin, termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Ya, ayah dari Ammar bin Yasir. Ibu Ammar bin Yasir itu anak dari Sumayyah binti Khayyat. Suaminya Ammar. Suaminya Ammar bin Yasir. Yasir bin Amir. Yasir bin Amir. Oh jadi 5-5-nya. Nah yang menarik ini dari cucu-cucunya Abuya nih teman-teman, kalau teman-teman tahu sekarang cucunya Abuya ini ada dari saya nyumbang 3 ya kan, sumbangan saya paling banyak nih. Baru 3 ya. Jadi bahasa itu penting. Nah 2 lagi dari anaknya Abuya yang lain. Kenapa semuanya bisa Haura, Hamudi, Hamada? Nah, teman-teman kalau boleh tahu, kalau teman-teman bisa tahu ya, teman-teman itu nama anak-anak Abuya ini semuanya semuanya. Cucu-cucunya ini semuanya depannya H. Ya di sisi lain mungkin karena nggak sengaja kali ya. Tapi kok jadi seperti kayak ritme begitu loh. Memang saya banyak nanyain nama sama Abuya. Jadi beliau kalau kasih nama tuh biasanya sehari atau 2 hari setelah kelahiran. Nah itu juga menarik juga. Kenapa harus 2 hari setelah kelahiran atau 3 hari setelah kelahiran? Kalau dalam hadis kan 7 hari ya. Diberi nama, kemudian dipotong rambutnya, ya, diayun-ayun ya dengan bacaan bacaan selawatan atau barzanji atau maulid. Nah ini kenapa nih? Kenapa harus H? Apa emang ada tempat? Sebetulnya tidak harus. Sebetulnya tidak harus, dan tidak ada desain nanti anak itu harus huruf H. Harus dimulai dengan huruf H, tidak. Tetapi ketika anak yang pertama muncul dengan dimulai dengan Hanuna itu anak cucu yang pertama wanita, itu hurufnya H. Saya secara pribadi melihat H itu ringan lah di lidah kita. Ya, sebab lidah Indonesia ini H dengan H itu endingnya juga H juga. Kalau pakai H lidah kita nggak bisa, kecuali ini H juga. Kayak Haikal kan susah. Haikal. Jadi Haikal lagi. Haikal. Jadi H itu mudah lah di lidah. Yang sulit itu kalau nama itu dengan huruf Ain itu susah. Pasti A. Abdul Qadir tapi kan
Jadi Artinya, Abdul Qadir gitu ya. jadi lidah Indonesia ini hak dengan hak itu yang dominan di haknya. Jadi lidahnya mudah. Jadi saya melihat tuh ini kok cocok ya. Menarik gitu ya. Menarik. Dan Apa artinya Harun stoknya hak ini di Indonesia ini dengan bahasa kita itu sangat banyak. Jadi cari stok nggak sulit. Hanuna itu jadi muncul di situ kasih sayang, Hanin ya. Hanin, Rindu ya. Itu. Jadi memang nanti karakter anak juga terbentuk. Anak yang sentuhan hatinya itu lembut, nggak bisa dengan kata-kata kasar menyelesaikan masalah dia itu. Dia lebih mudah disentuh dengan kelembutan dan dia akan lebih mudah tunduk daripada dengan cara yang keras. Itu. Jadi anak itu ada yang begitu dan nama itu juga berpengaruh. Oleh itu ketika memberikan nama dipikirkan nanti. Sehingga di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang nama-namanya macam-macam diganti sama Rasul. Iya. Itu banyak terjadi. Ya, contoh dikasih nama Harbun, perang. Ya, jadi itu di zaman itu nama-nama itu cukup keren. Iya. Jadi nama itu bukan terus di saat itu yang paling keren nama-nama yang serem-serem gitu. Contoh yang paling dekat adalah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan cucu, yaitu anaknya Sayyidatuna Fatimah dan anak dari Sayyidina Ali. Rasul tanya, kalian kasih nama siapa? Sayyidina Ali mengatakan Harbun, karena memang keren saat itu. Iya. Kemudian Rasul mengatakan Bal Al-Hasan. Ya, Rasul memanggilnya bukan cucu waktu itu. Madza sammaitumu ibni. Kalian namakan anakku siapa? Dari sisi ini kita tahu, ini dinamakan anak. Jadi itu anak Rasulullah, berarti disitulah nyambung keturunan Rasulullah itu. Bukan cucuku loh, anakku. Kalau kita baca hadisnya itu. Kalian namakan cucuku siapa namanya? Harbun. Namakan Al-Hasan. Itu. Ada orang namanya Khalil. Siapa namanya Khalil? Rasul katakan kasih nama Kathir. Jadi nama itu optimis. Dikasih optimis. Ada seseorang datang dengan Rasul, siapa nama? Selalu Rasul tanya, karena nama yang aneh-aneh itu banyak di zaman itu. Iya. Selalu Rasul tanya siapa? Ini Banu Syaitan, coba. Namanya pakai setan juga. Di Indonesia juga Banu banyak. Abdullah dirubah sama Rasul. Ada yang namanya Asin. Nama Asin juga berbuat maksiat. Rasul kasih nama Muti. Muncul lagi nama, ini namanya siapa perempuan nih? Asia. Coba namanya Asia. Asia itu bukan Asia pakai alif, pakai ain. Asia. Artinya seorang berbuat maksiat. Namakan dia Jamilah. Jadi banyak sekali yang dirubah-rubah di zaman Rasul. Itu tradisi jamaah haji kita dulu yang sering naik kapal itu ngubah nama di sana. Padahal nama bagus-bagus. Iya. Sekarang udah nggak pernah saya dengar dulu itu. Kalau berangkat haji itu dirubah namanya. Ya, pada tradisi itu kalau nama yang nggak pas atau itu oke lah. Ini kalau ngerubah-rubah nama kaitan dengan KTP ini urusannya panjang lagi. Urusannya potong kambing lagi kan. Ganti nama lagi kan, rambut ini dicukur akte lagi. Kelahiran. Akikah lagi. Nah teman-teman, ini menarik ya teman-teman ya. Jadi penamaan anak ya, gimana cara namain anak yang benar, gimana cara mencontohkan kepada anak itu di dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Ini menarik banget sebetulnya. Tapi ada dulu yang menarik. Ada teman-teman, mohon maaf. Begini.